Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa nafitina syaitanul ukuriasa. Kemaruk kepada jabatan ini memang menjadi, saya tidak katakan fitrah, tetapi ya gawan bayan. Ini maaf ya, saya nggak kenal antum. Tahu Derek atau tahu Yusuf Menteri. Saya maaf, saya nggak kenal. Nah, nanti kita kenalan dulu, ya, dua teh. Dan ini bukti dari apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan berkali-kali saya sampaikan. Innakum satahrisuna alal imarah. Kalian akan sangat kemaruk. Saya tidak bisa mencari bahasa yang lebih pas daripada mongso kepada suatu jabatan. Wasatakunun nadama. Jabatan yang kamu kemaruhi, sampai mengorbankan harta, bahkan harga diri. Saya baca di Quran itu, untuk bisa lolos dicalonkan menjadi calon gubernur, uang administrasinya, mahar mas kawin itu 100 miliar. 100 miliar.
bupati, wali kota 30 miliar. Jadi kalau sampai jabatan ini dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian. Kemarin sudah saya terangkan, ini bukan mata pencaharian. Kalau ini dijadikan sebagai salah satu ngupoyo-upo, golek sandang pangan. Mereka akan memposisikan diri mereka sebagai cilik-cilikan ya bakul, agak ke atas ya dagang, kerennya pebisnis. Saya mau membeli sebuah barang, kata pedagang tadi, harganya 100.000. Kalau saya perhitungkan barang ini bisa saya jual dan mendapatkan laba 10%, 110.000 rupiah. Ini bisnis. Kalau uang administrasinya tadi 100 M, saya pertimbangkan bahwa saya selama menjabat 100 tahun. Nah, tahun 1999 sampai 2001 bisa saya raih hasil investasi saya yang 100 M itu dalam waktu 5 tahun, kalau di Amerika dalam waktu 4 tahun, bisa mendatangkan uang yang lebih banyak dari itu, mengapa tidak? Lah saka ngendi? Ora ngerti wong aku ya urung tau dadi. Ini sudah mendunia. Sudah mendunia. Kemarin saya pucuki kalau seorang bapak menjadi presiden menginginkan anaknya menjadi presiden itu sudah terjadi di negara yang adalah sumbernya demokrasi dunia. Ada George Bush senior, ada George Bush junior. Di Kanada ada Trudeau junior, ada Trudeau senior. Di Malaysia ada Tun Razak senior, ada anaknya yang junior. Di Korea Utara, Pak. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Ternyata ini betul-betul terbukti. Kalau Kabupaten Lantu mana? Kabupaten Lantu mana? Sukoharjo Lantu juga. Pak Agus. Menjabat 2 kali bupati, anu ya, mendijen antah berantah, ngamuk itu, sudah nggak bisa lagi mencalonkan untuk dipilih yang ketiga kalinya jadi bupati. Itu bukan hanya di Subang, malah banyak di Subang. Tujuannya orang nganggo harjo ya. Di Amerika itu yang namanya Bill Clinton. Kata dia. Nyalon ya ya. Nggih, nyalon dan kalah. Oh, Clinton itu si Clinton ini. Itu terjadi di sana. Sudah mendunia. Dan ini bukan kesalahan bahwa akhirnya proses perjalanannya itu menyimpang dari syariat Islam. Memang untuk pemilu itu tidak
tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak ada unsur dilibatkannya agama di sana. Oh, kalau di dalam pemilu itu agama memegang peran, agama betul-betul mengawasi secara ketat, Hovifah itu nggak mungkin jadi gubernur Jawa Timur. Calonnya itu dua, sama-sama orang NU. Satu Hovifah Indar Parawansa, yang kedua Saifullah. Itu sama-sama NU. Saya tidak katakan semua orang NU, oknum NU di Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu siapa saja yang mencalonkan, kalau tidak mendapatkan restu dari bintang sama, oh aja mimpi. Mestinya kalau syariah berbicara, kiai ya, pada santrinya nduk Hovifah, aja nyalon ke yang akan memperjuangkan aspirasi umat Islam Jawa Timur. Dalam hal ini NU sudah siap, rival kamu namanya Saifullah Yusuf Gus Ipul. Enggak, ayo maju, ulangannya maju tak gentar. Kalah itu Gus Ipul itu kalah. Sekali lagi, kalau syariah itu mencengkeram pola pikir mereka dalam pemilu, jadi ada yang tanya, itu tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi Timur ya. Nah, Seragen. Calon bupatinya perempuan, jenenge yang sing apa? Bu Dokter Hajah. Itu dari Partai Gerindra dulu. Setelah akhirnya tobat kembali ke PDI. Wakilnya itu dari PKS. Yang mendukung ya PKS. Loh, itu kan menurut syariah, wanita enggak? Itu menurut syariah. Ini menurut demokrasi. Sampai putranya yang terhormat mantan ketua MUI pusat mencalonkan menjadi wakil bupati apa wali kota ya, Tangerang Selatan, yang namanya masih ingat tuh, bagus tuh, Siti orang yang apa? Atau sing apa malah aku gitu. Siti Nur Azizah. Kiai lah betul nih atau kiai tadi. Kemarin kan saya bacakan ya. Yadkhulu fihi al-imaratul uzma wa yal khilafah wa sughra wa yal wilayah ala ba'dil bilad. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah bahwa kalian akan semakin rakus kemaruk kepada jabatan. Ini bukan hanya jabatan kepala negara tertinggi yang di dalam Islam disebut khilafah, tetapi juga gubernur, juga bupati, juga wali kota, juga lurah, juga RW, juga RT, dan wakil-wakil mereka. Sekali lagi,
tidak ada keterkaitannya dengan agama. Atau bukan tidak ada keterkaitan, mesti ada ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, patuh saja bersin aja alhamdulillah dapat pahala. Dapat pahala. Sampai tidur, sampai makan, sampai ngumpuli istri dapat pahala. Ada doanya, apalagi nyoblos. Lah, mengapa? Ya, agama, demokrasi. Dalam hal agama itu berbenturan dengan demokrasi, tolong minggiro, nggak ketabrak. Itu siapa? Sudah mendunia. Bahkan ini sudah mewabah. Wabah itu bukan hanya corona. Wabah kemaruk memegang jabatan itu sudah mewabah di kalangan para ulama. Bahkan mereka-mereka yang masih muda. Ada seorang gitu ya, punya anak, jadi kiai sebenarnya. Anaknya lulus SD dimasukkan ke Gontor, selesai ke Gontor di sekolah ke Sudan. Akhirnya lulus mencapai gelar doktor di bidang ilmu tafsir, mumtaz dikan komul. Ini pula rumahnya di NTB, hafal Quran, doktor di bidang ilmu tafsir, manusia langka. Oh, masya Allah, sampai ilmu itu diajarkan kepada masyarakat di sekitarnya. Berangkat dari titik nol dia mendirikan pondok pesantren khusus untuk tafsir. Masya Allah, tafsir Al-Quran itu akan berkembang di NTB sana. Tapi ternyata itu bertentangan dengan apa yang dikhawatirkan Rasulullah. Innakum satahrisuna ala imara, kalian akan sangat rakus menduduki suatu jabatan, mencalonkan gubernur. Sawadanya. Ya, kalau mencalonkan gubernurnya, namanya berpikir secara pragmatis. Kalau saya mencalonkan gubernur melalui partai Islam atau partai-partai yang berlatar belakang umat Islam seperti PKS mungkin ya tenanan gitu ya, atau P3 yang ketua DPRD-nya di Lebak itu mati di hotel sampai ngetep guling, ning guling iso ngetep. Ini kok disiarkan oleh dengar di radio ya. Dalam keadaan tanpa ada beban. Memang ini masalah demokrasi. Orang zina itu tidak akan dicoret ketika dia mencalonkan menjadi pejabat. Itu 2 kali mendengarkan itu. Di Lebak itu kaget. Dari Papua juga begitu. Akhirnya menyatu, diketemukan dalam keadaan meninggal di hotel seperti bersama dengan
seorang perempuan, ya. Perempuan itu mungkin istrinya ya, husnuzon ya. Sekali lagi kalau Pak Doktor itu mencalonkan melalui jalur partai Islam, itu mungkin masih bisa dipahami, masih diterima. Tapi enggak, berpikir pragmatis, kalau saya pakai jalur partai Islam, ora bakal menang. Saya lupa ya, apakah Golkar, apakah Demokrat. 5 tahun pemilihan lagi, kalau saya pakai Demokrat, pakai Golkar. Jelas kedua partai tadi tidak ada aroma Islam di dalam penentuan asasnya. Setelah terjadi isu bahwa dia, Masya Allah nih ya, saya banyak dengar suara itu. Seorang doktor hafal Quran nanti akan dicalonkan menjadi wakil presiden, bahkan entah namanya organisasi apa, di Solo ngundang ke Masjid Agung, cekok, alah, sampai di eret-eret ke jadi satame ini. Saya maaf ya, ketika mengetahui bahwa dia menjadi gubernur itu tidak melalui partai Islam atau partai yang berangkat dari masyarakat Islam. Ternyata jabatan gubernur itu dia pandang lebih tinggi daripada jabatan kiai. Kiai umay alun-alun kidul, nek kiai selama. Ketika sriwing, selentingan, bahwa yang bersangkutan akan diangkat menjadi wakil presiden dalam pemilu tahun 2018. TGB, Tuan Guru, ternyata gabung Tanteng. TGB ternyata gabung dokter tafsir itu. Kalau sudah berkemaruk diri kepada jabatan seperti itu, iki dokter ini nengkene apa nengkene. Di Solo itu juga ada itu dokter tafsir juga, dari Sudan juga. Asalnya dari Kudus, nanti kayak matu wong Solo, bakul beras. Bukan TGB, TGG. Ternyata gabung gumuk. Ngandani loh. Ternyata gabung. Lah aku sing mesti nau tafsir ngandang. Lindur wae ngapalke tafsir kok mak pletis itu. Mengatakan mushaf Al-Qur'an. Mengatakan Abu Bakar dan seterusnya. Dari sinilah ya Imam An-Nawawi itu kita akrab dengan arba'innya. Arba'in Nawawi, syaratnya untuk menjadi ahlul hadis harus hafal itu dulu. Kemudian ada Syarah Muslim. Hadis Muslim itu disyarah oleh Imam Nawawi, kalau hadis Bukhari antara lain disyarah oleh Imam
Ibnul Hajar Al-Asqalani yang saya bawa tadi yang Syarah Muslim ini juga saya bawa, tapi akan saya bawa kok ukai-ukai apa kata beliau mengenai hadis ini. Hadza aslun azimun fijtina bil wilayati wala siyama limang kana fi merupakan pokok permasalahan yang fundamental. Ini merupakan pokok persoalan yang asasi tentang harus dijauhinya jabatan. Apalagi bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan. Atau yang merasa mampu. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Masya Allah ya, pernah saya terangkan kan? Sahabat yang pertama kali mengucapkan Assalamualaikum ketika masuk masjid. Enggak. Ini orang pertama kali yang mengucapkan Assalamualaikum kepada Rasulullah. Masih ingat ya, dengar dari saudaranya, di Makkah sana ada orang aku jadi nabiannya, sapa jenenge Muhammad. Kebersihan hati diri dia untuk menerima semua yang benar secara objektif itu menyebabkan dia datang. Ya saya terpaksa ulangi lagi ya. Ngurung kita kok. Datang ke Makkah mau mencari itu, dipesan jangan tanya kepada orang di mana rumahnya Muhammad. Oh, saya diembut-embut gitu. Ya, datang ke Makkah, sejak pagi sampai sore, puter-puter, ya, apa namanya, spekulatif ya. Siapa tahu saya bisa ketemu dengan Muhammad hari ini, bejan-bejan. Sampai akhirnya nggak ketemu, tidur di Masjidil Haram waktu itu menggunakan sholat jamaah. Ali melihat, oh itu atok gitu, tidur lelah, bangun pagi, dan muter-muter lagi, kesel. Malam hari tidur di sana sampai hari ketiga. Ali bin Abi Thalib tergelitik untuk maaf yang bersandar itu kalau aku orang ya saya lihat Anda memasuki malam ketiga tidur di sini, kalau pagi hari sampai sore muter-muter. Apa yang Anda perlukan di kota Makkah? Saya dari kampung Ghifar, jadi dari Makkah ke utara, manusianya jagoan gelut itu, sehingga Rihlatas Syita wasaif, orang-orang Quraisy itu senantiasa berusaha menghindari Ghifar atau dengan teman yang banyak sehingga mereka bisa mesti diadang itu oleh penduduk Ghifar. Saya datang dari Ghifar, diberitahu oleh saudara saya bahwa di kota Makkah ini ada orang yang menyatakan diri sebagai seorang nabi. Wallahu a'lam ya, Ali langsung 3 hari berturut-turut saya cari rumahnya kok nggak ada. Ya orang mudeng kok ini. Nah kalau ketemu saya mau menyatakan keislaman saya pada dia. Anda ikuti saya. Jaga jarak. Corona.
kira-kira 25 meter atau 30 meter saya berjalan. Kamu mengikuti dari belakang, nanti kalau saya menoleh, ini isyarat bahwa saya dimata-matai oleh orang. Kamu cepat-cepat menghindar. Jamaah masjid Baitul Maqdis. Siap. Kalau Abu Dhar, siap. Insya Allah siap. Besok jam berapa yuk? Siap. Jam 1 bengi mati terus. Insya Allah. Ikuti, akhirnya masuk. Ali masuk ke rumah Rasulullah. Oh, belum masuk Allah ilaha illallah. Begitu Allah alam ya, mungkin kepalanya nongol ke depan itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuk diterangkan tentang Islam. Ya baru pelajaran pertama ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muttaqir, disebut 4 kali di dalam surat Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar dalam ayat 16 ya, enggak keliru. Tujuh belas, 22, 3, 2, 4, 40. Gimana? Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Aku jadikan mudah Al-Quran untuk dipelajari. Abu Bakar itu hanya mendengar Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq 6 ayat. Khadijah juga begitu, Ali juga begitu, Ummu Aiman juga begitu. Zaid bin Harithah juga begitu, para sahabat muhajirin belum pernah mendengar 1 ayat pun yang diturunkan di Madinah, tetapi keislaman mereka bisa seperti Yasir. Tetap bertahan dengan akidahnya meskipun dia harus disalib di pokok kurma, kemudian gue titis-titisan itu. Balang waktu, balang tombak. Tidak harus menunggu Al-Quran diturunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sahabat-sahabat al-asra al-mubasysyaruna bil jannah, terutama yang mendapatkan hidayah dengan perantaraan Abu Bakar. Ada Utsman, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha, ada Zubair, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Abdurrahman bin Auf. Itu juga baru beberapa ayat itu. Lah ini oleh Rasulullah disampaikan kepada Abu Dzar. Masya Allah. Dada itu penuh dengan la ilaha illallah. Dada itu penuh dengan la ilaha illallah. Langsung pamit keluar dari rumah Rasul. Tawaf la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya 40 dinar itu boleh. Wah, kata-kata yang paling membuat telinga penduduk Makkah itu abang ireng. Jika begitu mendengar kata-kata lama banget. Contoh sih sampai pingsan itu. Sadar,
berdiri lah. La ilaha. Dia temui lagi. Saya agak lupa apakah itu apa, siapakah itu. Kamu tahu siapa ini? Ini Abu Dzar. Kamu tahu dari mana? Dari Rifat. Kamu berdagang, dicegat, kandang, dirampok karo wong Rifat. Ayo terus nak. Nggih mboten. Ini sekelumit tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata dia kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ala tastakmiluni. Rasulullah, mbok kula didhawuhi beri saya tugas bisa jadi mimpin pasukan. Ini memang kepiawaian dia. Bisa jadi memungut zakat, bisa jadi menyampaikan Islam ke suatu wilayah yang belum mendengar, bisa jadi mulang Iqra bahasa sekarang. Laki-laki setegar Abu Dzar itu dikatakan oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, innaka dhaifun. Abu Dzar, kamu ini orang lemah. Ya kalau kita lemah nopo? Lemah abang nopo lemah? Mulai jabatan ini tidak tepat untuk kamu karena kamu orang lemah. Saya memahami lemah dalam hal ini bukan A lemah, bukan B setengah kuat, bukan C super kuat, bukan. Jabatan ini, maaf ya, ibarat sebuah kendaraan bermotor usianya sudah 40 tahun seperti Vespa saya. Gua goncengan wong pitu. Mesinnya nggak kuat, bannya gembos. Ini tengah alas udan deres. Kekuatan pribadi kamu sebagai manusia itu pada hakikatnya adalah lemah kalau ketemu dengan jabatan. Ini akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Kecuali orang yang betul-betul menjaga amanah kepemimpinan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan pengayoman di hari yang tidak ada pengayoman kecuali pengayomannya Allah. 7 golongan di padang mahsyar. Yang pertama al-imamul imam ya. Orang tidak akan adil kalau tidak memegang ini. Orang tidak akan adil kalau hanya memegang ini, tapi dibaca. Orang tidak akan adil kalau memegang dan membaca, berusaha mengamalkan apa yang ada yang dijabarkan dalam kitab-kitab fikih. Al-Ahkamus Sultaniyah umpamanya tulisan Al-Nawawi. Ini Abu Dzar ya. Ini Abu Dzar. Kisah ini tangganya Abu Hanifah. Saya masuk ke rumah Rasul Abu Musa Al-Asy'ari, orang Yaman. Bersama saya, pernah saya sampaikan, 2 orang sahabat saya bersama saya, 2 orang sahabat saya. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, bukan ngetut gemburi. Masuk, ya, duduk, dan seterusnya.
kedua orang tadi teman saya sama-sama Muslim. Ya Rasulullah ala tastakmilan. Ya Rasulullah, beri saya tugas. Beri saya ya, jabatan, tapi jabatan itu tidak seperti yang saya katakan tadi ya. Bisa jadi memimpin syariah, bisa jadi ekspedisi perang yang ditunjuk salah seorang di antara sahabat untuk menjadi pemimpinnya, bisa jadi memuliakan, bisa jadi ngajarkan Islam seperti Mu'adz bin Jabal diperintahkan Rasulullah untuk mengajarkan Islam beliau. Itu saking kagetnya beliau. Ada umat saya itu yang kemaruk jabatan. Saya lihat ketika saya masuk itu, Rasulullah itu sedang gigit siwak. Begitu beliau mendengar dua orang sahabat saya itu minta diberi jabatan, siwak beliau itu kata jatuh. Endi mau? Ini sesuatu yang aneh benar saya. Nanti saya bacakan. Inna la nuwalli hadza ma sa'alahu wala man harasa alaih. Umirna ya Rasulullah, beri kami jabatan Rasulullah. Apa jawab beliau? Inna, sesungguhnya kami tidak akan menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta, apalagi kemaruk. Dua orang itu tidak saya angkat, justru teman yang membawa dua orang tadi, Abu Musa al-Asy'ari, kamu saya beri tugas untuk menyampaikan Islam ke tanah leluhurmu di Yaman. Di sini. Jadi yang diminta untuk mengangkat kondisi hari ini bukan Rasulullah ya, bukan pemimpin, tetapi justru siapa? Rakyat. Gambar-gambar yang dipasang di bawah pohon, ditelai manuk emprit itu. Ya ora apa-apa to, dosa manuk emprit nelai. Itu isinya cobloslah. Saya tidak akan nyoblos kepada orang yang meminta dan kemaruk untuk dicoblos. Bilagal. Rasido dulu ya. Bentar ngapun gul. Tapi ini Islam mengajarkan seperti itu. Cita-cita orang tuanya menjadi kiai. Oh kiai ini apa? Tapi ada yang lebih tinggi. Mengapa? Apa tadi saya sebutkan? Ni'mal murdiah. Bejo kemayang. Orang yang disusui dan ciloko kemana? Mencit. Orang yang disapeh. Diterangkan di sini. Ni'mal murdiah aifid dunia, di dunia. Dia akan bisa memperoleh segala sesuatu yang diinginkan. Pejabat idune itu ini mana kancane omong-omong apa. Nah, bareng dadi atasan diajak omong apa itu kelewa-kelewa. Oh nggih nyuwun ngampun Pak Polo lah. Pak Polo itu ya. Oh Masya Allah ya, sekali lagi saya katakan
doktor di bidang ilmu tafsir itu langka. Kalau itu dilanjutkan, Masya Allah. Dari Gontor juga itu, rumahnya perbatasan Jogja Klaten, berasa di Bedai. Dapat gelar doktor di Jamiah Islamiyah Madinah. Bahkan saya punya buku, ada yang memberi hadiah, terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Di antara tim penerjemahannya itu ada antum kenal ya, Ustadz Farid Ubah, ada salah seorang di antaranya. Ya sudah, kalau namanya doktor dari Jamiah Islam, adalah mlebu partai PK Rasida. Nah akhirnya bukan di kampus IAIN aktivitasnya, bukan di pondok-pondok pesantren, bukan di masjid-masjid dengan aktivitas taklimnya, tetapi di Senayan. Nah, ilmunya itu ya muga-muga ra ilang ya. Tapi sudah tidak menjadi sesuatu yang harus disampaikan setelah dia berusaha untuk meraihnya sejak dari S1, S2 sampai S3 di Jamiah Islamiyah. Ada perasaan rendah diri, inferiority. Kok dadi kiai? Kok dadi kiai? Dia harus mempunyai jabatan. Saya membaca kisahnya Buya Hamka. Kisahnya Buya Hamka. Manusia pertama di dunia yang mendapatkan gelar doktor honoris causa Al-Jaizah Al-Fakhr dari Al-Azhar University itu Buya Hamka. Gelar itu dalam bentuk kertas, misalnya kita datangani oleh Rektor Universitas Al-Azhar Dalil Syekh Mahmud Cawto dan ditandatangani oleh Presiden Mesir pada waktu itu, Jamal Abdul Nasir. Dioyak-oyak, Anda harus terima, Anda harus segera ke Mesir. Oleh Malik Faisal, Raja Saudi di tahun-tahun 50 sekian sampai tahun 71 ditembak oleh keluarganya sendiri karena keiltizaman beliau rahimahullah untuk tetap berdiri dan tegaknya syariat Islam di Saudi itu. Oyak-oyak Buya Hamka untuk segera menerima ini. Betul. Jadi pas di Makkah dipanggil oleh Malik Faisal, ngomong-ngomong lah terus akhirnya berbicara tentang gelar doktor honoris causa. Ini betul-betul ke Mesir dan tapi tertunda sampai 1 tahun karena ada gejolak. Beliau itu seorang pejabat tinggi Kementerian Agama. Ini jabatan kan di dunia. Beliau itu pejabat tinggi di Kementerian Agama. Menterinya pada waktu itu kalau nggak keliru Kiai Haji Wahid Wahab. Beliau berpikir
kalau saya tetap aktif di kantor, kalau waktu saya sejak jam 7 pagi sampai jam 2 siang habis terkuras di sana, kapan saya bisa mengembangkan ilmu yang diajarkan oleh bapak saya? Di tahun-tahun 40-an itu ada seorang Dr. Abdul Karim Amrullah, itu bapaknya Buya Hamka. Padahal kemerdekaan Indonesia, kemudian ada Menteri Agama Haji Muhammad Rosidi BA, Ramudeng ya. Nah, kuliah 3 tahun, tingkat pertama itu Profesdus, tingkat 2 enggak semester kandidat lah, yang ketiga bakalaureat. Kalau itu lulus menjadi sarjana muda, BA, Bachelor of, ini menjadi Menteri Agama. Sementara bapaknya Buya Hamka itu doktor, tadi masih jenjang S1, S2, S3, PS tungtung. Keluar itu. Takut kalau saya mendapatkan jabatan lebih tinggi. Ilmunya diakui oleh umat, oleh negara, oleh para kiai. Keluar itu. Dari sana bisa fokus menulis tafsir Al-Azhar. Menurut tafsir Al-Azhar, ya enggak. Ada Hasan. Ada yang punya kitabnya. Tafsir apa? Tafsir Al-Furqan. Waktu yang harus disisakan untuk menyelesaikan pekerjaan pokok ya, yang adalah jabatan yang dibebankan kepada dia atas petunjuk atau atas pengangkatan atau atas permohonan atau atas menghibah-hibah minta diberi, itu mesti akan mengkuras waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat, tetapi harus meninggalkan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Kalau Buya Hamka itu, jadi saya ajak untuk ojo mimpi ya, ojo mimpi. Wah, besok kalau saya jadi apa? Jadi lurah. Nah, kecuali tadi ya sedikit ilustrasi. Teman beliau dan teman saya, Muntir itu lurah Purbaya. Umat yang mencalonkan umat. Gue serasa jujur aku sing ngerakati. Pokoknya mencalonkan betul. Diangkat betul jadi lurah dan dilantik. Tapi setelah 5 tahun 6 tahun ya, tidak meneruskan tugasnya tadi. Kesel. Aku malah jadi melarat. Dikunten gue nyumbang. Nyambung guys. Kalau kejujuran itu dia pakai, wong sing diundang mantenan ki aku, ya nyumbang nganggo duitku dhewe. Ora entuk njaluk ijol nyang rakyat. Akhirnya waktu 6 tahun berakhir, hitung-hitung bela kalah. Bukan laba, bukan bu, tapi justru malah mundur. Nah di sana sudah nggak usah ibu kecuali diuyah-uyah ya. Ini nggih kula kudu di perseni wae lah samsaya. Belum selesai waktunya kita ngisi. Ada yang ganjil. Kalau yang saya tanyakan kemarin tentang Abdullah bin Jubair bagaimana Ustaz? Beliau kan juga berdoa di multazam untuk bisa memimpin umat di dalam kondisi seperti ini. Bukan hanya berdoa ya,
Akhirnya dalam urut-urutan Amirul Mukminin itu setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dilanjutkan dengan Muawiyah. Di sana diselan dengan Abdullah bin Jubair. Ya, mungkin pertimbangannya lain. Pertimbangannya lain. Apa pertimbangannya? Sambil contoh lagi ya, Abdullah bin Umar ketika Utsman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak. Penduduk Madinah itu sebelum akhirnya mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, itu mereka melobi kepada Abdullah bin Umar. Ada perasaan innaka dhaifun. Saya siap untuk memegang jabatan ini, tapi harus disetujui oleh seluruh umat Islam yang ada di Makkah, di Madinah, di Jazirah Arab, di Yaman, di Oman, sampai ke Syam, sampai ke Syria, sampai Abu Dhabi yang mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, sampai Emirat Arab, kabeh kudu setuju karo aku. Nah, mereka ulah piye caranya? Kalau sekarang mungkin bisa dengan sarana komunikasi, tapi kalau waktu itu nggak bisa. Mereka memilih Ali bin Abi Thalib. Pertimbangan Abdullah bin Umar itu. Sementara pertimbangan Abdullah bin Jubair, ini suasananya suasana fitnah ya. Suasananya suasana fitnah. Umat ini harus dibimbing, diarahkan, dipimpin oleh seorang tokoh. Saya mengharapkan datangnya tokoh ini tidak ada. Kenapa saya harus biarkan ini terjadi terus-menerus dan tidak berakhir? Kalau begitu, bismillah, saya tak memohon kepada Allah akan diangkat. Wallahu alam, yang saya pahami sementara seperti itu. Yang saya pahami sementara seperti itu. Ini terus siapa yang akan maju siapa? Gitu. Yang lain ya. Itu malah dinyanyikan kok ya. Waj'alna lil imaman uswatan. Jadikanlah kami orang yang dicontoh. Ini jawaban seadanya, tapi bukan muta-atik kayak MT Amdo. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami uswatan, contoh bagi orang-orang beriman, bagaimana cara saya berpakaian, bagaimana cara saya makan, bagaimana cara saya bergaul dengan orang banyak, bagaimana ketika saya ngantuk di pengajian yang di pojokan itu bukan imaman itu imam lah, jadi imam kabeh makmume sapa. Nanti insya Allah kalau keliru saya ralat. Cukup. Kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.